Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan pada pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran kita yang kedua kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Ayo mengamati. Amatilah gambar di atas. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah, maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah bermain sepak bola. 2. Kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan, maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah organ gerak, yaitu kaki. 3. Tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah, maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah lapangan sepak bola. 4. Apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah pemanasan dan perenggangan. Selesai membantu mengemas selada, Benny membantu Pak Anto memanen kol. Hasil panen kali ini sangat bagus, bentuknya bulat dan besar. Alhamdulillah Benny, hasil panen kali ini sangat bagus, sahut Pak Anto. Benar sekali Pak, bentuknya sudah seperti bola saja. Saya seperti ingin menendangnya saja, hehe, canda Benny. Ah, bisa saja kamu Ben, sahut Pak Anto. Kamu senang bermain bola ya? Tanya Pak Anto. Ya, tentu senang Pak. Saya jago menendang, menggiring, dan menerima umpan loh Pak, sahut Benny. Permainan bola memerlukan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan, sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ayo mengamati. Nah, di sana kalian bisa mengamati kerangka tubuh manusia ya. Mulai dari tengkorak, rahang bawah, tulang selangka, tulang leher, tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan tulang pergelangan kaki. Ayo berlatih. Tubuh manusia, khususnya tangan dan kaki, terdiri atas beberapa tulang. Nah, perhatikan gambar rangka tangan dan kaki berikut ini. Coba kenali dan tunjukkan nama tulang-tulang tersebut melalui gambar berikut. Pasangkan antara gambar dengan keterangan menggunakan garis. Nah, di sana terdapat gambar dengan keterangannya ya. Maka alternatif pasangan yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut. Kemudian di sana juga ada tulang kaki ya dengan keterangannya. Maka alternatif pasangan yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut.
Ayo mencoba. Untuk menambah pemahamanmu tentang organ gerak manusia yang berupa tulang, buatlah model sederhana rangka manusia dari bahan bubur kertas. Langkah-langkah kerja. 1. Siapkan alat dan bahan, diantaranya A. Gunting, B. Ember, C. Kertas koran, D. Kawat kasa, E. Pati kanji, dan F. Cat warna dan kuas. 2. Buatlah kerangka patung dari kawat kasa. Nah, kalian bisa membuatnya seperti itu. Kemudian 3. Potong-potonglah kertas koran menjadi serpihan. Kemudian 4. Rendamlah serpihan koran-koran ke dalam air. 5. Setelah rendaman serpihan koran lembek, angkat dan tumbuklah sampai halus dan campurkan dengan perekat dari pati kanji. Aduklah hingga berbentuk bubur, namun jangan terlalu encer. 6. Tempelkan bubuk koran tersebut pada rangka kawat. 7. Keringkan dengan cara diangin-anginkan. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari agar tidak retak. 8. Warnailah dengan menggunakan cat. Ayo berdiskusi. Kamu telah mengetahui organ gerak manusia, terutama tulang. Sekarang diskusikan dengan temanmu fungsi dari masing-masing tulang tersebut. Untuk memudahkan pekerjaanmu, kamu bisa mencari buku referensi di perpustakaan sekolah. Nah, di sana terdapat tabel ya, nama tulang lengan beserta fungsinya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk tulang hasta berfungsi bersama tulang pengumpil sebagai tempat menempelnya otot lengan bawah. Kemudian tulang lengan atas fungsinya tempat menempelnya otot bisep dan trisep untuk menggerakkan siku. Kemudian tulang pengumpil fungsinya bersama tulang hasta sebagai tempat menempelnya otot lengan bawah. Kemudian tulang pergelangan tangan fungsinya penghubung antara tulang telapak tangan dan tulang lengan bawah. Kemudian di sana ada tulang telapak tangan, ya, fungsinya membantu gerakan menggenggam, menahan dan mengepal. Lalu untuk tulang paha fungsinya tempat melekatnya otot quadricep yang menggerakkan lutut. Lalu ada tulang kering, fungsinya bersama tulang betis tempat melekatnya otot kaki bawah. Kemudian tulang betis fungsinya bersama tulang kering tempat melekatnya otot kaki bawah. Lalu ada tulang pergelangan kaki, fungsinya penghubung tulang telapak kaki dan tulang kaki bawah serta membantu efisiensi langkah. Lalu tulang telapak kaki fungsinya menopang tubuh tetap seimbang saat berdiri, berjalan, berlari, dan melompat. Dan yang terakhir tulang jari kaki berfungsi membantu efisiensi gerakan berjalan, berlari, dan melompat. Fungsi organ gerak manusia sangat banyak. Hampir semua aktivitas manusia tidak bisa terlepas dari organ gerak. Bukan hanya dalam sepak bola saja. Coba kamu sebutkan aktivitas manusia yang memanfaatkan kerja organ gerak. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah berlari, menaiki tangga, mengangkat beban, mengayuh sepeda, main lompat tali, dan lain-lain. Berbagai aktivitas dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya itu tidak terlepas dari karunia Tuhan yang memberikan kelengkapan dan kesempurnaan fungsi bagian-bagian tubuh kita. Sudahkah kamu bersyukur atas itu semua? Bagaimana caramu bersyukur? Ayo membaca. Penyandang cacat yang sukses. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Dia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya lugas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna, tetapi tidak menghasilkan materi berarti,
Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tidak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Sidik kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Dulu sebelum ada merek, plastik pembungkusnya masih polos katanya. Pada awal produksi, dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kg. Namanya juga pertama, kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih, katanya mengenang. Namun kini hanya mengolah 10 kg singkong, Sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kg singkong setiap bulannya. Dia juga sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Saya beri nama merek cap gurame. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurame. Tetapi gurame adalah singkatan dari gurih, renyah, enak, katanya tersenyum. Kalau nanti ada uang lebih, merek ini saya mau patenkan, tambahnya. Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Namanya juga tidak punya kaki, saya sempat bingung juga bagaimana mengendarainya. Tetapi Sidik tak kehilangan akal. Dia mendesain motornya agar tuas persneling dapat dioperasikan dengan tangan. Dengan bantuan tukang las, jadilah sebuah motor dengan tongkat besi tambahan yang ditempel di persneling dan injakan rem. Tidak lupa dia juga menempelkan gerobak di sampingnya untuk mengangkut muatan. Motor itu benar-benar membantu mobilitas dan produktivitas usaha saya, ujar Sidik. Saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Setiap hari dia masih berkeliling ke koperasi-koperasi atau warung di sekitar pelosok ibu kota. Bahkan saat kabari mewawancarainya, 2 kali telepon selularnya berbunyi dari orang yang meminta agar pasokan kerupuk cap gurame segera dikirim. Kini dari hasil usahanya, Sidik mengantungi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Meski jumlahnya kecil, apa yang diperbuat Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas, dia menjadi entrepreneur sejati. Meminjam rumusnya Pak Ciputra, pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship, bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20% penduduknya menjadi entrepreneur, barulah menjadi negara makmur. Maka Sidik telah memulainya bertahun-tahun lalu. Jelaslah Indonesia membutuhkan orang-orang gigih seperti Sidik. Cerita yang kamu baca inspiratif bukan? Orang yang berkebutuhan khusus pun mampu beraktivitas layaknya orang normal. Bagaimana dengan kamu? Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragrafnya. Nah, di sana terdapat tabel ya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk paragraf 1, ide pokoknya, Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Ia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Kemudian untuk paragraf 2, ide pokoknya meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak mau merepotkan orang lain. Untuk paragraf 3, ide pokoknya, setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna, tapi tak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Kemudian untuk paragraf 4, ide pokoknya, modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Untuk paragraf 5, ide pokoknya ia juga sudah punya merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Untuk paragraf 6, ide pokoknya, beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha.
Untuk paragraf 7, ide pokoknya saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Dan untuk paragraf ke-8, ide pokoknya kini dari hasil usahanya Sidik mengantungi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Kamu telah membaca bacaan di atas. Tentunya kamu pun telah mengetahui dan memahami isinya. Banyaknya informasi yang kamu dapatkan dari bacaan tergantung pada panjang dan bobot bacaan. Tentunya akan berbeda informasi yang kamu dapatkan antara membaca teks berupa karangan dengan membaca buku. Ayo berkreasi. Asik sekali ya aktivitas membaca itu. Apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memasang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas 2 sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. 2. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Dan 7. Terdapat identitas buku pada punggung buku. Coba kamu perhatikan contoh cover berikut. Nah, di sana ada contoh cover buku ya. Sekarang giliranmu untuk membuat gambar pada cover atau sampul buku. Kamu dapat membuatnya berdasarkan isi bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Maka alternatif cover yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut. Setelah gambar selesai kamu buat, ceritakan kembali gambarmu tersebut di hadapan guru dan teman-temanmu. Jangan lupa untuk meminta masukan atau pendapat dari guru dan teman-temanmu terhadap gambar dan ceritamu. Tuliskan masukan dan pendapat tersebut pada kolom berikut. Maka alternatif masukan atau pendapat yang bisa kamu berikan adalah alternatif masukan akan berbeda sesuai dengan cover yang dibuat siswa ya. Benny senang sekali. Tanpa terasa, Benny sudah dapat beberapa keranjang sayur. Kol tersebut kemudian dikumpulkan untuk kemudian dibersihkan dan dikemas. Pak Anto merasa sangat terbantu dengan adanya Benny. Pak Anto mengajak Benny dan pekerja lainnya untuk beristirahat sebentar. Mereka diajak menikmati air teh dan ketela rebus yang dibawanya dari rumah Pak Anto. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD, agar mereka lebih mudah dalam mempelajari materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah, supaya Bapak tahu hal-hal mana saja yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.